Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nining Amalia Mustafa dari kelas B ingin mempresentasikan ciri-ciri prosodi atau suprasegmental bahasa Indonesia dari mata kuliah fonologi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Dalam prosodi terdapat 5 ciri-ciri, yaitu ada nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi. Pertama, kita masuk pada nada. Berdasarkan buku Masnur Muslik dalam penuturan bahasa Indonesia, tinggi rendahnya nada suara tidak fungsional atau tidak membedakan makna. Contohnya ada kalimat aku membaca buku. Kalimat ini bila diucapkan dengan nada tinggi, sedang, ataupun rendah, maknanya akan sama. Atau bahkan diucapkan dengan nada biasa, maknanya pun akan sama. Begitu juga dalam tingkatan lingual yang lebih besar seperti frase, klausa, dan kalimat. Oleh karena itu, nada dalam bahasa Indonesia tidak fonemis. Walau demikian, bukan berarti nada tidak ada dalam bahasa Indonesia. Makin tegang pita suara yang dihasilkan oleh kenaikan pita suara dari paru-paru, maka makin tinggi pula nada bunyi tersebut. Begitu juga posisi pita suara. Pita suara yang bergerak lebih cepat akan menimbulkan tinggi nada suara ketika berforasi. Sama dengan penjelasan Mas Nur Muslik, Abdul Khair juga menjelaskan bahwa nada berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Nah, bila suatu getaran bunyi segmental diucapkan dengan getaran yang tinggi, maka yang dihasilkan juga nada yang tinggi pula, dan sebaliknya. Di sini kita lihat adanya tangga nada. Tangga nada tidak jauh dari kata dunia musik. Tangga nada dapat membedakan tingkatan nada dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Pada gambar terdapat do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin kecil sebuah nada, semakin kecil pula angka yang dihasilkan, dan semakin besar sebuah nada, semakin besar pula angka yang dihasilkan. Begitu juga dalam ciri-ciri prosodi. Abdul Khair menjelaskan bahwa nada rendah ditandai dengan angka 1, nada sedang ditandai dengan angka 2, nada tinggi ditandai dengan angka 3, dan nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4. Kita masuk pada ciri kedua yaitu tekanan. Berbeda dengan nada, tekanan dalam tuturan bahasa Indonesia berfungsi membedakan maksud dalam tataran kalimat sintaksis, tetapi tidak berfungsi membedakan makna dalam tataran kata atau leksis. Dalam tataran kalimat, tidak semua kata mendapatkan tekanan yang sama. Hanya kata yang dipentingkan atau dianggap penting saja yang mendapatkan tekanan atau aksen tersebut. Sedangkan menurut Abdul Khair, tekanan menyangkut keras lemahnya suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat, sehingga menyebabkan amplitudonya melebar, yang dimana pasti dibarengi tekanan yang keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat, yang menyebabkan amplitudonya mengecil, pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Berikut 5 contoh kalimat yang menggunakan tekanan yang berbeda. Pertama, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Kedua, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Ketiga, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Keempat, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Kelima, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Dan terakhir yang keenam, kemarin teman saya menyimpan uang di bank. Pada kalimat pertama mendapatkan tekanan pada kemarin, kalimat kedua pada teman, kalimat ketiga saya, kalimat keempat menyimpan, dan kalimat kelima uang, dan terakhir kalimat keenam di bank. Masuk pada ciri ketiga yaitu durasi.
Tidak jauh berbeda dengan tekanan, durasi atau panjang pendek ucapan dalam bahasa Indonesia tidak fungsional dalam tataran kata, tetapi fungsional dalam tataran kalimat. Dalam tataran kata, silaba pertama pada kata jatuh diucapkan panjang, jatuh, bermakna sama ketika kata itu diucapkan panjang pada silaba kedua, jatuh, atau diucapkan panjang pada kedua silabanya, jatuh. Dalam tataran kalimat, ucapan panjang pada silaba terakhir bermaksud mencari perhatian atau penyangatan. Misalnya dalam kalimat berikut, awas jatuh, diucapkan awas jatuh. 1, 2, 3, diucapkan 1, 2, 3. Saya sedih sekali, diucapkan saya sedih sekali. Dia sangat perhatian padaku, diucapkan dia sangat perhatian padaku. Sedangkan Abdul Khair menjelaskan bahwa durasi merupakan suatu panjang pendek dari suatu bunyi yang diucapkan. Dalam bahasa Indonesia, durasi ini bersifat tidak fonemis, yaitu tidak dapat membedakan makna kata. Masuk pada ciri keempat, yaitu jeda. Jeda atau kesenyapan ini terjadi di antara dua bentuk linguistik, baik antar kalimat, antar frase, antar kata, antar morfem, antar silaba maupun antar fonem. Jeda di antara dua bentuk linguistik yang lebih tinggi tatarannya lebih lama kesenyapannya bila dibanding dengan yang lebih rendah tatarannya. Jeda antar kalimat lebih lama bila dibanding dengan jeda antar frase. Jeda antar frase lebih lama bila dibanding dengan jeda antar kata. Begitu juga seterusnya. Dalam bahasa Indonesia, jeda ini terasa lebih fungsional bila dibanding dengan suprasegmental yang lain. Sementara itu, Abdul Khair menjelaskan jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara dua segmen ujaran. Jeda ini bersifat penuh atau bersifat sementara. Biasanya dibedakan adanya sendi dalam atau internal juncture dan sendi luar atau open juncture. Sekarang kita masuk pada ciri terakhir atau ciri kelima, yaitu intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam pembedaan maksud kalimat. Bahkan dengan kasar kajian pola-pola intonasi ini, kalimat bahasa Indonesia dibedakan menjadi kalimat berita atau deklaratif, kalimat tanya atau interrogatif, dan kalimat perintah atau imperatif. Pola variasi nada dalam intonasi kalimat bisa dilambangkan dengan angka atau garis. Contoh, yang pertama yaitu rumah. Kedua, rumah mahal. Ketiga, rumah sekarang mahal. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa setiap kalimat diakhiri dengan pola intonasi 2, 3, 1. Dalam penulisan pola intonasi kalimat berita ini dilambangkan dengan tanda titik tunggal. Sekian dari hasil presentasi saya Reski Nining Amalia Mustafa, pamit undur diri. Semoga apa yang telah saya jelaskan pada video kali ini dapat dengan mudah teman-teman sekalian mengerti. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.